Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Microsoft Excel. Untuk kali ini akan kita bahas tentang pengaturan sheet. Teman-teman semua, di sini Microsoft yang saya buka adalah Microsoft Excel 2019. Dalam keadaan standar, ya, untuk Microsoft Excel 2019, ketika saya baru membuka dokumen baru, maka di sini sheet yang muncul hanya satu. Lain halnya jika kita membuka pada Microsoft Excel 2007, 2010, atau mungkin yang di bawahnya. Maka dalam keadaan standar, begitu kita membuka dokumen baru, maka di sini ada 3 sheet. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, untuk keperluan sheet, bila mana kita ingin membutuhkan lebih dari satu, kita bisa menambahkan dengan cara mengklik tombol plus yang ada di sini. Di sini hanya satu, kita akan tambahkan. Kita klik lagi, kita klik lagi. Nah, atau bisa dengan cara melakukan klik kanan pada salah satu sheet, kemudian kita klik insert. Nah, kita klik worksheet, kemudian kita klik OK. Ya, jadi kita bisa melakukannya melalui plus, tanda plus ini, atau dengan cara klik kanan, pilih insert, kemudian klik worksheet, kemudian klik OK. Nah, maka akan bertambah. Kemudian, bagaimana jika sheet yang kita tambahkan ini akan kita urutkan? Kita lihat di sini tidak urut. Nah, untuk melakukan pengurutan, kita bisa dengan cara menggeser. Caranya kita tekan pada sheet yang akan kita pindah. Misalkan sheet 6 ini akan saya pindah. Saya tekan tombol kiri mouse, kemudian kita tahan, ya, kita geser. Kita akan tempatkan di sini. Ya, untuk penempatan kita bisa melihat tanda segitiga hitam kecil. Untuk peletakannya, maka akan sesuai dengan tanda segitiga hitam tersebut. Kita letakkan di sini, kita lepaskan tombol kiri mouse. Maka sheet 6 sudah berpindah. Saya ulangi, klik kiri mouse, tahan, kemudian geser. Nah, untuk peletakannya tinggal kita lihat segitiga hitamnya. Letakkan di sini. Kemudian bila mana diperlukan, nama-nama sheet ini bisa kita ubah sesuai keinginan. Cara mengubahnya, kita bisa melakukannya dengan double klik pada nama sheet-nya. Sheet 1 ini akan saya ubah. Saya lakukan double klik. Ya, tekan tombol kiri 2 kali dengan cepatnya. Kemudian kita hapus pakai backspace atau delete boleh. Kemudian tinggal kita ketikkan namanya. Misalkan kelas 1. Kemudian kalau sudah, kita bisa menekan tombol enter atau mengklik pada sembarang tempat. Ini akan saya ubah lagi. Double klik. Nah, tekan delete atau backspace. Ketikkan kelas 2. Kemudian nah, ini akan saya ubah menjadi kelas 3. Enter atau klik sembarang tempat, ya. Inilah cara mengubah nama sheet. Bisa juga dengan cara klik kanan, kemudian pilih rename. Nah, maka di sini ya, kita bisa melakukannya dengan cara yang kedua. Kelas 5. Enter. Saya ulangi. Untuk mengubahnya bisa juga dengan cara klik kanan, ya, pilih rename. Nah, kemudian kita delete, ya, tekan tombol delete atau backspace. Kelas 6. Enter. Ya. Kemudian bila mana ada dari sekian sheet yang ada di sini, misalkan ini ada yang tidak terpakai atau tidak berguna, ya, maka kita juga bisa menghapusnya. Misalkan saya akan menghapus kelas 4. Nah, saya klik kanan, kemudian bisa memilih delete. Ya, kita klik, maka kelas 4 hilang. Saya ulangi untuk kelas 5, ya, saya hapus, klik kanan, delete. Oke. Nah, untuk nama-nama sheet ini bisa juga kita percantik dengan menambahkan warna. Ya, caranya kita klik pada sheet yang akan kita beri warna, klik kanan, kemudian klik
tab color. Ya, kita geser, kita pilih salah satu warna, misalkan kuning. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik pada sheet yang lain. Nah, ini sudah berubah ya. Kita ulangi ya. Klik kanan, klik tab color, kemudian ya, pilih salah satu warna. Saya misalkan akan pilih warna hijau nih. Oke. Nah, kita lihat warnanya sudah hijau. Ulangi ya. Klik kanan, tab color, saya kasih warna merah. Oke. Kita lihat. Nah, ini cara memberi warna pada sheet. Kemudian untuk memasukkan sebuah data, ya, kita akan mengetik pada sebuah sheet. Ya. Saya akan mengetikkan sebuah data, ya, tabel, misalkan daftar hadir siswa. Maka untuk keperluan ini kita klik salah satu sheet. Ya, saya akan mengetiknya pada kelas 1. Maka di sini kita klik sheet kelas 1. Kemudian kita ketik di sini datanya, daftar hadir siswa. Untuk membuat tabel ya, bisa menggunakan ini. Nah, maka apa yang saya ketikkan ini berada pada di sheet kelas 1. Adapun untuk sheet yang lain ini masih kosong ya, karena saya hanya mengetik di kelas 1. Oke, itu ya. Sekarang bagaimana jika saya ingin mengetik tetapi hasil pengetikan itu langsung masuk pada semua sheet, ya, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun kelas 6. Nah, untuk keperluan ini kita harus mengaktifkan semua sheet. Caranya kita bisa mengklik salah satu ya, atau bisa langsung tekan tombol CTRL pada keyboard ya. Kemudian klik pada semua sheet sambil menekan tombol CTRL atau tombol kontrol, kita klik semua sheet. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini warnanya semuanya menjadi demikian. Ini artinya pada semua sheet ini sedang aktif. Artinya ketika kita mengetik di sini, maka semua data yang kita ketikkan itu masuk pada semua sheet. Ya. Kita akan buktikan. Sini saya akan mengetikkan daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa yang saya ketikkan di sini ya, ini nanti juga masuk di semua sheet. Karena apa? Semua sheet ini sudah aktif. Kita coba, kita cek, kita lihat di kelas 2. Nah, ini muncul. Kelas 3 pun sama. Nah, jadi bila mana kita membutuhkan banyak data yang sama, ya, pada beberapa bagian memang datanya semuanya sama, kita tidak perlu membuat satu sampai selesai kemudian baru di copy, tapi bisa melakukannya dari awal. Ya, pada saat kita mengetik, kita bisa langsung membuatnya. Nah, seperti itu cara melakukan pengetikan pada seluruh sheet. Atau bisa juga dengan cara mengklik kanan pada salah satu sheet, kemudian kita klik select all sheet. Kita klik di sini, maka semua sheet sudah aktif. Nah, jika kita ketikkan ya, nah, saya mencoba mengetik di sini. Saya ketikkan seperti ini, maka apa yang saya ketikkan ini sudah masuk pada seluruh sheet. Ya. Nah, jadi bisa dengan cara yang pertama tadi, menekan tombol CTRL, ya, kita pilih pada sheet yang mana saja yang akan diaktifkan. Untuk cara yang pertama, kita bisa memilih
beberapa saja, ya, tidak keseluruhan. Tapi untuk cara yang kedua, maka ini semuanya akan aktif. Ya, bedanya di situ. Kalau cara yang pertama dengan menekan tombol CTRL, kita bisa mengaktifkan dengan cara memilih beberapa set saja, tidak secara keseluruhan. Tapi kalau menggunakan cara yang kedua, berarti di sini seluruh sheet akan aktif. Nah, itulah cara mengetik pada seluruh sheet atau beberapa sheet saja. Kemudian, untuk selanjutnya, bila mana kita ingin mengcopy sebuah sheet yang sudah ada datanya, ini misalkan akan saya copy, ya, agar saya memiliki data sheet baru yang datanya sama dengan data ini, ya, pada sheet kelas 1. Maka kita klik kanan kelas 1, kemudian kita pilih move or copy. Ya, kita klik di sini, maka di sini akan muncul seperti ini, ya. Kemudian kita pilih hasil kopiannya akan ditempatkan di mana. Before sheet, sebelum set berapa? Misalkan sebelum kelas 1, sheet kelas 1, atau kelas 2, atau kelas 3. Kita pilih salah satu. Misalkan akan saya tempatkan sebelum kelas 2. Saya klik ini, kemudian klik create ya. Create a copy. Kasih tanda centang, kemudian OK. Maka akan muncul sheet baru di mana namanya sama dengan sheet yang saya copy dan isinya pun sama. Ya, isinya sama. Hanya saja di sini ada keterangan baru karena untuk nama tidak boleh sama persis, ya. Maka di sini komputer akan memberikan nama secara otomatis, ya, dalam kurung 2. Kalau saya copy lagi, maka nanti akan ada tulisan baru lagi. Kelas 1 dalam kurung 3. Jika saya mengcopy kelas 1. Seperti itu, ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika data pada sebuah sheet itu merupakan data yang penting dan kita tidak ingin data ini rusak ataupun diketahui orang lain. Untuk keperluan ini kita bisa menyembunyikan sheet. Caranya, perhatikan, saya akan menyembunyikan sheet kelas 1 ini dengan cara klik kanan, kemudian kita klik hide. Maka sheet 1 sudah tersembunyi. Ini juga sama. Misalkan akan saya sembunyikan. Klik hide. Oke. Maka sheet 1 dan sheet 2 itu tidak terhapus, tapi hanya disembunyikan. Nah, untuk mengembalikan kembali agar muncul kembali, kita klik kanan pada salah satu sheet, kemudian kita klik unhide. Maka yang sudah kita sembunyikan nanti akan bisa kita munculkan kembali. Ini ada 2 sheet yang kita sembunyikan, kita pilih salah satu dulu. Kemudian klik OK. Maka akan muncul kembali. Kalau akan menampilkan yang lainnya, ulangi cara tadi. Klik kanan, klik unhide, kemudian klik sheet-nya, kemudian OK. Maka akan muncul kembali. Nah, itulah cara melakukan pengaturan pada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.